Nah, kali ini namanya tende-tende jenis udang kecil. Nah, kalau kalian lihat, kalau kalian jeli, kalian bisa melihat udang di sana, satu ekor. Yap, ini sudah mengindikasikan bahwa di sini pasti banyak udangnya teman-teman. Dan kita mulai menangkap udang di sini dengan metode namanya adalah animba. Dalam bahasa Konjo, nimba artinya menimba atau menguras air dari sungai ini. Nah, kita mengurasnya menggunakan ember saja dengan alat-alat sederhana, menggunakan 3 ember. Jadi ember yang satu kita gunakan untuk menaruh hasil tangkapan kita hari ini. Nah, sebenarnya menimba itu capek, berkeringat. Tapi ini sebenarnya pengisi waktu di waktu yang kosong kami di sela-sela bekerja. Jadi airnya belum terkuras habis, kami sudah mendapatkan udang ya ekor yang cukup lumayan besar, dan kami melanjutkan menguras airnya ini sampai kering dan sampai udangnya bisa kelihatan. Nah, di sini saya mengangkat batu karena udangnya nggak kelihatan. Saya pastikan udangnya pasti ada di balik batu karena tadi kita melihat lebih dari 5 ekor udang. Jadi kita angkat batunya dan walah, hasilnya yes, betul udangnya bersembunyi di balik batu. Dan kita loncat-loncat kegirangan dan menangkap udang. Sampai-sampai udang di depan mata pun saya nggak bisa lihat teman-teman, saking saya fokusnya ke udang yang besar itu yang sembunyi di air yang keruh. Jadi kita menangkap udang, rebutan, tertawa, seru-seruan. Itu adalah sesuatu yang jarang lagi dirasakan sekarang ini, mengingat banyak orang yang menggunakan pestisida atau racun hama untuk menangkap udang di sungai. Sebenarnya itu adalah metode yang tidak ramah lingkungan, karena pestisida itu akan mengalir dari hulu ke hilir. Jadi setiap sungai yang dilewati oleh pestisida itu akan membuat udang-udang itu mati. Dan tidak cuma udang besar saja yang mati, bahkan anak-anak kecil udang itu akan mati karena terkena efek dari racun itu. Jadi itu sangat tidak efektif sekali atau merusak lingkungan, karena kita akan tidak bisa menikmati lagi udang-udang yang seperti ini yang kita dapat secara tradisional dan cukup untuk satu hari. Ini banyak buah gatal. Ini namanya kacang api, kalau di sini namanya kawasa, dan ini gatal teman-teman. Bulunya. Ya, dan ternyata di sini banyak kacang api yang membuat gatal. Dan lumayan, tubuh ini gatal tapi nggak boleh digaruk, nanti tambah gatal. Nah teman-teman, kita mengambil keperluan di sini. Nah, ini selain kita dapat udang, kita juga mendapatkan kepiting. Nah, kepiting, ada juga beberapa ekor ikan. Nah, dulu seingat saya waktu SD, waktu saya masih kecil, masih sering ngebolang ke sungai, itu udangnya lebih banyak daripada apa yang kita dapatkan sekarang ini. Tapi karena banyak orang menggunakan pestisida, racun hama untuk menangkap udang, itu merusak lingkungan ekosistem di sungai, karena tidak hanya mematikan udangnya, makhluk-makhluk sungai yang lainnya juga akan mati, termasuk hewan-hewan yang meminum air di sungai ini. Ini jantannya, ini jenis udang galah yang biasa dibudidayakan di Empang, tapi di sini lihat malah. Setelah kami rasa udangnya sudah cukup dan tinggal udang-udang kecilnya, kami berhenti sampai di sini dan melanjutkan jalan pulang ke rumah. Tetapi ada hal yang kami dapatkan di perjalanan pulang ke rumah teman-teman. Kegiatan ini yang sering saya lakukan dulu waktu pulang sekolah, dan sekarang saya mulai kurang melakukan ini karena sibuk. Terus udang sekarang susah didapat di sungai karena sudah banyak orang yang menggunakan pestisida atau racun hama untuk menangkap udang, yang
sangat tidak baik untuk lingkungan. Iyalah, jelas banget teman-teman. Ini kita nggak pakai pestisida, nggak pakai racun hama atau apapun. Ini murni dengan menggunakan tangan dan anggap begini banyak tuh. Mari kita sembunyikan, karena kalau orang-orang tahu bisa diracuni sungai ini lagi dan kita dapatkan dari sedikit obat-obat. Sebelum kami pulang, kami memindahkan udang tadi yang kita pertama ke ember besar dan kita cuci bersih, dihilangkan dari kotoran-kotoran yang terikut pada saat kami menangkap udangnya seperti daun-daunan dan sampah-sampah lainnya. Kegiatan seperti ini biasanya dilakukan pada awal musim kemarau atau akhir musim kemarau, di mana air di sungai sudah terputus dan atau airnya tidak terlalu deras lagi. Jadi kita bisa melakukan kegiatan menimba ini. Karena kalau air deras itu kegiatan ini sangat sulit dilakukan karena airnya tidak akan surut. Karena air yang mengalir masih kencang. Jadi biasanya yang dilakukan di air musim kemarau untuk mengisi waktu dan happy-happyan juga sih, karena sudah lama juga saya nggak ngebolang kayak gini. Pada saat kami berjalan pulang, kami menyusuri sungai atau kayak susur sungai. Dan saya melihat udang lagi nih teman-teman. Dan ternyata udang di sini banyak, padahal kemarin saya pantau masih sedikit. Nah, kami memutuskan untuk melakukan kegiatan animba lagi atau menimba. Kita kuras airnya sampai habis untuk menangkap udangnya, teman-teman. Tapi kita ambil yang besarnya saja. Kalau yang kecil kita lepas untuk melestarikan alam. Ingat, ambil seperlunya saja. Ya, karena kegiatan menimba ini butuh waktu yang lama, jadi kami ambil kokotang super. Kami kuras secepat mungkin. Yes. Kami bisa menguras bak-bak di rumah Anda, teman-teman. Karena air sungai saja bisa kami kuras, apalagi bak-bak Anda di rumah atau kolam renang Anda. Jadi hubungi kami segera. Di sini airnya belum surut sampai habis, tapi udangnya udah pada mabok karena ini dibawa obok. Jadi udangnya itu naik ke pinggir, jadi kami tangkap pada saat udangnya naik ke pinggir, teman-teman. Sebenarnya kita nggak perlu nunggu airnya itu terkuras habis, kita tinggal obok-obok saja, itu udangnya sudah naik karena mabok. Jadi itu adalah salah satu cara teknik untuk melakukan kegiatan animba ini. Lagi mabuk dia lagi. Hari ini adalah cara untuk memabukkan ikan. Udang juga. Obok air. Berarti ada banyak yang ikut tadi ya, ditimba. Nah, setelah kami rasa udang besarnya sudah cukup dan sudah habis diambil, kami pun berjalan pulang dan istirahat di rumah sejenak. Capek juga kerja kayak gini. Ngebolang tapi seru, teman-teman. Bukan. Nah, kalau ini namanya. Nah, teman-teman, kalau ini namanya tele-tele. Jadi udangnya kecil ini saja, mirip kayak orang rebon. Tapi ini ada juga di sungai dan banyak. Kita pulang ke rumah. Karena ini sudah jam 12 siang, jadi kita memutuskan untuk pulang dengan cuaca yang terik dan panas. Kita berjalan melewati sungai, susur sungai, kemudian melewati kebun warga, melewati hutan bambu, melewati tanjakan, melewati banyak ilalang rumput liar,
melewati pohon-pohon yang lebat, melewati belakang rumah tetangga. Dan kemudian kita sampai depan rumah dan akhirnya kita sampai ke rumah. Nah, sampai rumah kami